Perkenalkan, nama saya Noval Raffi Syafiq dengan NIM 1422201219. Di sini saya akan membahas mengenai analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama itu ada pengertian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah bagian dari laporan arus kas yang mencerminkan arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan. Aktivitas ini melibatkan transaksi yang berkaitan dengan perolehan dan pelunasan modal, baik itu dari pemegang saham maupun kreditor. Tujuannya itu ada yang pertama menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendanaan. Yang kedua itu memahami strategi pendanaan perusahaan. Yang ketiga itu mengevaluasi resiko finansial terkait pendanaan. Dan yang keempat itu ada mengetahui dampak aktivitas pendanaan terhadap struktur modal. Next itu ada kewajiban dan juga sewa. Kewajiban lancar. Ini timbul dari aktivitas operasi utang pajak, pendapatan diterima di muka, uang muka, utang usaha, dan beban operasi akurat lainnya. Ini tuh kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan, seperti pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga. Kewajiban tak lancar itu meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Next itu ada sewa. Sewa merupakan bentuk pendanaan yang populer, khususnya dalam beberapa industri tertentu. Sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik, lesser, dan penyewa, lease. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada satu lease untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lesser selama masa sewa. Sebagai balasannya, lease membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau minimum lease payment. Next-nya itu ada imbalan pasca pensiun, yang termasuk juga ke analisis aktivitas pendanaan. Manfaat pasca pensiun, selain pensiun atau manfaat lain pasca pensiun karyawan, other post retirement employee benefits merupakan manfaat yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Komponen dasar OPEB adalah manfaat perawatan kesehatan, perlakuan akuntansi, dan ekonomi yang mendasari OPEB sangat mirip dengan perlakuan untuk pensiun. Di SFAS 158 itu mengatur akuntansi baik bagi pensiun maupun OPEB, terutama tentang pensiun. Yang kedua itu ada kontingensi dan komitmen. Kontingensi atau contingencies merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi yang disebut kewajiban atau kontingensi bersyarat merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Commitments merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penertiban pesanan pembelian, bukan merupakan transaksi yang lengkap. Dan yang terakhir itu ada pendanaan di luar neraca. Adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Pendanaan di luar neraca diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban. Diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk menggantikannya. Itu next-nya ada ekuitas pemegang saham. Ini ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Pemegang saham dihadapkan pada risiko tertinggi perusahaan. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Baik, selanjutnya yaitu liabilitas. Menurut PSAK, istilah liabilitas adalah kewajiban. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan atau seseorang yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Definisi lain yaitu menurut kerangka dasar pengukuran dan penetapan laporan keuangan, liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian berkesimpulan bahwa liabilitas merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar utang yang dapat berupa pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi liabilitas. Yang pertama ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam periode lebih dari 1 tahun
atau melebihi satu siklus akuntansi. Contoh dari liabilitas jangka panjang yaitu utang jangka panjang, hipotek, obligasi pensiun, dan lainnya. Untuk kriteria liabilitas jangka panjang yaitu jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun, memiliki aset atau barang sebagai jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau surat berharga lainnya, dan pembayaran dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Liabilitas yang kedua yaitu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Liabilitas jangka pendek mencakup pembayaran pendapatan yang ditangguhkan bagian dari liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan dan lainnya. Kriteria dari liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama, perusahaan memperkirakan kewajiban ini akan diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Liabilitas ini dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang ketiga, liabilitas tersebut memiliki tenggat waktu pembayaran maksimal 12 bulan setelah periode pelaporan. Perkenalkan, nama saya Selina Tasya dengan NIM 142220119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap liabilitas. Nah, terdapat fitur-fitur penting dalam menganalisis kewajiban. Yang pertama adalah ketentuan utang. Itu harus dilihat seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, dan juga jumlahnya. Kemudian pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Kemudian yang ketiga, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Kemudian kewajiban untuk modal kerja perbandingan utang terhadap ekuitas atau debit top equity dan ukuran keuangan lainnya. Kemudian fitur lain pentingnya yaitu fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi. Kemudian larangan atas pembayaran atas dividen. Kemudian mengenai leasing, sewa atau leasing adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu lessor atau pihak yang menyewakan dan juga lessee atau pihak yang menyewakan. Nah, di mana dalam perjanjian tersebut pihak lessor memberikan atau mengalihkan hak guna atau hak pakai atas aset yang dimilikinya, baik itu berupa tanah, kendaraan, peralatan, maupun aset lainnya yang dapat disusutkan selama beberapa periode tertentu kepada pihak lessee. Dan terdapat dua metode alternatif akuntansi sewa yang mencerminkan perbedaan di kontrak sewa, yaitu yang pertama, sewa pendapatan atau capital leasing. Sewa pendapatan adalah sewa yang mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara substansial, dicatat sebagai perolehan aset dan menimbulkan kewajiban bagi lessee. Nah, sama halnya dengan lessor yang mencatat sewa tersebut sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Ini adalah sewa operasi atau operating lease. Dalam hal operating lease ini, lessor mencatat MLP sebagai beban pendapatan sewa dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui dalam neraca. Nah, untuk akuntansi dan pelaporan sewa, lessee mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai kapitalis jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria tersebut. Nah, apa aja kriterianya? Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah atau bargain price. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset tersebut. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lessor. Nah, sewa dapat diklasifikasikan sebagai operating lease bila tidak memenuhi kriteria tersebut.
Aturan akuntansi mensyaratkan LC untuk mengungkapkan, biasanya dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai berikut. Yang pertama, MLP di masa depan secara terpisah untuk kapitalis dan operating list untuk masing-masing tahun selama 5 tahun mendatang dan total stoknya. Yang kedua, beban sewa untuk masing-masing periode yang dilaporkan di laporan laba rugi. Untuk analisis sewa sendiri, dampak dari operating list yaitu menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya, kemudian menyajikan pendanaan sewa dalam neraca, kemudian menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya, kemudian menunda pengakuan beban dibanding dengan kapitalis, dengan memasukkan bunga dalam bagian sewa. Nah, klasifikasi sewa berdampak pada laporan keuangan dan rasio. Analisis harus membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum melakukan analisis. Banyak analisis mengkonversi seluruh operating list menjadi kapitalis. Nah, sebaiknya melakukan klasifikasi sewa dan penyesuaian jika listnya tidak konsisten. Kemudian penyesuaian laporan keuangan konversi operating list menjadi kapitalis. Ya. Nah, langkah-langkah untuk mengkonversi operating list menjadi kapitalis sebagai berikut. Yang pertama, menilai apakah klasifikasi operating list ini sudah masuk akal. Jadi, nggak salah dalam klasifikasinya. Kedua, menentukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating list. Kedua, menentukan nilai aktiva dan kewajiban sewa guna usaha. Yang keempat, mengestimasi dampak reklasifikasi sewa guna usaha pada laba yang diharapkan. Saya Anggita Masya Amalia Sari dengan NIM 115. Selanjutnya itu penjelasan mengenai analisis terhadap dana pensiun. Jadi dana pensiun ini penting sekali karena hal ini itu menyangkut bagaimana perusahaan dalam mempersiapkan masa depan para karyawannya. Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai manfaat pasca pensiun. Jadi terdapat dua jenis manfaat pasca pensiun. Yang pertama itu manfaat pensiun merupakan janji perusahaan untuk memberikan sejumlah uang kepada karyawan setelah mereka pensiun. Jadi ada jaminan penghasilan setelah mereka udah nggak kerja lagi. Terus yang kedua itu manfaat lain pasca pensiun. Kalau yang ini tuh bentuknya selain uang, contohnya itu seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, bantuan perusahaan, jasa hukum, dan lain-lain. Intinya, semua bentuk manfaat yang bisa bikin hidup pensiunan itu menjadi lebih terjamin. Terus yang selanjutnya itu mengenai sifat dari kewajiban pemberian pensiun. Jadi terdapat dua tipe. Yang pertama itu program pensiun. Perusahaan menjanjikan jumlah pensiun yang pasti untuk para karyawannya. Perusahaan tersebut yang menanggung resiko karena mereka harus memastikan dana itu cukup untuk membayar pensiunan nanti. Jadi kategorinya dalam program pensiun itu ada dua. Yang pertama program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti. Kalau yang imbalan pasti itu perusahaan menentukan jumlah pensiun yang dijanjikan untuk disediakan bagi pensiunan. Kalau yang iuran pasti itu perusahaan akan menentukan jumlah kontribusinya dalam program pemberian dana pensiun. Kalau yang jenis kedua itu dana pensiun atau pensiun fund. Jadi hal ini tuh terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk. Dana pensiun juga memberikan dan menginvestasikan kontribusi dengan tepat serta membagikan imbalan pensiun kepada para karyawannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan akuntansi pada program pensiun.
Dari sisi akuntansi, program pensiun ini bisa dibilang enggak simpel karena terdapat banyak hal yang harus diperkirakan dan dicatat. Antara lain, itu yang pertama dari harus memperhatikan kewajiban pensiun. Jadi yang perlu diperhatikan itu berapa banyak dana yang harus dibayar perusahaan ke depannya. Yang kedua itu biaya bunga. Jadi semakin lama ditunda, nilainya semakin tinggi. Yang ketiga itu kontribusi mengenai berapa banyak yang sudah disetor perusahaan ke dana pensiun. Dan yang keempat itu status pendanaan. Apakah dana yang disediakan itu sudah mencukupi? Rumus dasarnya itu bisa dilihat dari aset program dikurangi kewajiban pensiun sama dengan aset bersih program pensiun. Kalau hasilnya negatif, berarti dananya itu belum mencukupi atau underfunded. Dan kalau hasilnya positif, berarti overfunded atau dananya itu lebih dari cukup. Selanjutnya itu analisis manfaat lain dari pasca pensiun. Selain uang pensiun, manfaat seperti asuransi atau fasilitas lain itu juga bisa menjadi beban untuk perusahaan. Langkah analisisnya itu yang pertama, menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban, yaitu dengan menghitung biaya dan kewajiban secara akurat. Yang kedua, menyesuaikan laporan keuangan. Kalau misal ada kesalahan pencatatan, maka perlu disesuaikan. Yang ketiga itu evaluasi asumsi serta dampaknya. Jadi asumsi mengenai umur pensiun, biaya kesehatan, dan lain-lain itu perlu dicek. Yang keempat itu memeriksa paparan resiko pensiun. Apakah perusahaan siap kalau biaya pensiun itu melonjak? Terus yang kelima itu mempertimbangkan implikasi arus kas. Apakah arus kas perusahaan mampu membiayai pensiun di masa depan? Nah, jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan kelima hal tersebut sebelum memberikan manfaat pensiun kepada para karyawan. Selanjutnya itu mengenai tujuan dari pemberian dana pensiun. Dana pensiun ini mempunyai manfaat yang besar untuk beberapa pihak. Yang pertama itu dari sisi pemberi kerja atau perusahaan. Yang pertama itu dapat memberi penghargaan untuk karyawan yang sudah memberikan kontribusinya untuk perusahaan atau bisa dikatakan karyawan tersebut memiliki loyalitas yang tinggi. Terus yang kedua itu manfaatnya meningkatkan motivasi kerja karena kan dengan memberikan dana pensiun itu maka karyawan itu akan mm, memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Terus yang ketiga itu dengan adanya semangat etos kerja yang tinggi maka dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Selanjutnya itu manfaat bagi karyawan itu memberikan rasa aman dan semangat kerja karena masa tuanya itu udah dipikirkan dengan lebih baik. Terus juga ada jaminan penghasilan setelah pensiun. Selanjutnya itu manfaat untuk pengelola, yaitu bisa mengelola dana untuk investasi yang menguntungkan dan dapat membantu mendukung program pemerintah seperti jaminan sosial kesehatan. Selanjutnya itu faktor yang menentukan resiko pensiun. Terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu intensitas pensiun. Artinya, seberapa besar kewajiban pensiun dibandingkan dengan total aset perusahaan. Kalau terlalu besar, maka bisa membahayakan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang kedua itu profil resiko aset pensiun. Kalau aset investasi tidak sesuai atau terlalu beresiko, maka bisa memicu dana pensiun tidak cukup untuk menutupi kewajiban. Jadi kesimpulannya itu, dana pensiun bukan hanya soal membayar pensiunan, tetapi juga harus
dikelola dengan lebih baik. Terutama itu diperhitungkan secara akuntansi dan diawasi dari sisi resiko. Perkenalkan, saya Jekonia Karlen dengan NIM 142220105. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait materi contingent liability. Nah, apa sih contingent liability tersebut? Nah, secara definisi, contingent liability adalah potensi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi oleh peristiwa masa depan yang tidak pasti. Nah, dalam pengakuan atau pengungkapan di laporan keuangannya yang sesuai dengan PSAK atau IFRS, ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu probable atau yang kemungkinan terjadinya besar, possible atau yang menengah, kemungkinan bisa tengah-tengah antara kemungkinan terjadi atau tidaknya, dan juga yang disebut dengan remote atau kemungkinan kecil. Nah, lalu apa sih yang contohnya yang probable atau kemungkinan besar? Yaitu jika kemungkinan terjadinya di masa depan itu besar atau di atas lebih dari 50%. Dan jumlahnya dapat diestimasi dengan pasti dan andal. Maka kewajiban kontingensi harus diakui dalam laporan keuangan sebagai provisi atau liabilitas dan beban. Lalu yang kedua, kayak gimana sih contingent liability yang termasuk dalam bagian yang possible atau menengah, kemungkinannya menengah untuk terjadi atau tidaknya, yaitu yang jumlahnya tidak dapat diestimasi dengan pasti. Maka kewajiban kontingensi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tetapi tidak diakui dalam neraca. Lalu yang remote atau yang kemungkinannya kecil yaitu yang jenis kewajiban kontingensinya tidak perlu diakui maupun diungkapkan kecuali jika informasi tersebut sangat material. Lalu apa sih pentingnya dari contingent liability ini? Nah, informasi mengenai contingent liability ini penting bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dari penjelasan dari laporan keuangan. Nah, untuk memahami potensi risiko keuangan yang dihadapi perusahaan di masa depan, kegagalan dalam mengungkapkan atau mengestimasi contingent liability dengan tepat dapat membantu para pengguna laporan keuangan ke depannya. Jadi, contingent liability ini nantinya bisa digunakan para pemegang kepentingan untuk bisa memprediksi biaya apa saja sih yang dikeluarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu.